ya dari pelayanan publik dan sebagainya itu sudah banyak yang menggunakan aplikasi kan. Nah ini yang memang mendorong ya teknologi digitalisasi itu memberikan satu pelayanan yang bukan hanya efisien dan efektif Mas, tapi bisa kita bilang menjangkau ke hampir semua masyarakat gitu kan. Misalkan kalau kita lihat dari sisi paspor aja gitu kan, paspor sekarang sudah ada aplikasinya, walaupun masih banyak kekurangan dan sebagainya, tapi itu adalah cara yang sangat efektif gitu daripada kita datang ke sana ngambil formulir, datang ke sana lagi dan sebagainya. Tapi melalui satu aplikasi mereka bisa isi aplikasi, datang ke sana, kemudian barangnya sudah ada. Ngirimnya? Ongkirnya mahal, ya kan? Betul. Nah, itu yang harus diselesaikan juga. Bahwa ini loh pemerintah udah ada internetnya, udah ada barangnya, SDM-nya sudah ada, logistiknya masalahnya masih mahal. Halo Sobat Rakyat Merdeka, berjumpa lagi dengan saya Ujang Sunda di acara podcast Rakyat Merdeka. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital dari Center of Economic and Law Studies atau CELIOS. Mas, gimana apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mohon maaf nih kita ganggu kesibukannya. Nggak apa-apa, Mas. Mas, kita mau ngobrolin soal digitalisasi nih, Mas. Oke. Ini kan dalam 10 tahun ini Pak Jokowi juga selain membangun infrastruktur juga giat melakukan pembangunan digitalisasi. Nah, Mas melihat dengan pembangunan yang dilakukan ini dampak terhadap masyarakat yang dirasakan itu seperti apa, Mas? Iya Mas, yang pertama seperti ini. Ini menarik ya kalau kita melihat digitalisasi ya. Karena digitalisasi itu kan backbone-nya adalah infrastruktur digital, infrastruktur internet dan sebagainya. Kita melihat memang ya meskipun ada permasalahan untuk di infrastruktur digital, tapi yang jelas adalah ada pembangunan palaparing yang memang dibangun untuk memberikan akses internet kepada masyarakat yang dia di 3T terutama yang kita lihat di terluar, terus kemudian terpinggirkan, terus kemudian mereka tertinggal. Jadi pembangunan palaparing itu salah satu yang memang jadi backbone bagi pengembangan dari ekonomi digital. Nah, kemudian memang kalau kita lihat dari sisi besaran ekonomi digital itu sendiri, ini sangat-sangat besar sekali Indonesia. Indonesia itu kalau kita bisa bilang 40% dari besaran ekonomi digital di seluruh ASEAN. Luar biasa. Kita ya karena pasarnya gede juga, tapi yang jelas adalah kita memang bisa mengembangkan bahwa ya masyarakat ini terlayani internet, kemudian mengembangkan ekonomi digital dengan ya karakteristik mereka sendiri gitu. Kita juga melihat Mas, ini ketika penetrasi internet itu juga sampai kepada titik yang tinggi juga, sekitar 70-80%. Tingkat penetrasi internet untuk pengguna internet sendiri di Indonesia itu mencapai 215 juta pengguna internet. Dari 270. Memang juta. Belum ada yang belum terlayani ataupun belum menggunakan internet. Tapi dengan besaran 217 itu sangat besar sekali gitu. Nah, inilah yang saya bilang backbone-nya itu udah dibangun dan itu salah satu keberhasilan dari pemerintahan ya bisa dibilang Jokowi untuk di 10 tahun ini tentang pembangunan infrastruktur digital. Itu berpengaruh nggak terhadap ekonomi masyarakat? Seperti ibaratnya dengan adanya internet sampai ke pelosok-pelosok mereka jadi usahanya lebih mudah atau mau jualan-jualan e-commerce juga lebih mudah, ekonomi terangkat. Itu berpengaruh nggak Mas? Ya, kalau kita lihat memang di beberapa daerah kalau kita terlepas dari memang belum merata ya, tapi kita memang melihat ada daerah-daerah yang dia bisa membangun ekonominya itu dengan digitalisasi. Saya ambil contoh satu saja, itu di
Jogja, salah satu desa di Jogja di Kabupaten Sleman kalau salah itu di salah satu di desanya itu dia sudah bisa mengembangkan platform e-commerce sendiri. Terus kemudian di pemerintah desanya dia sudah melakukan digitalisasi. Nah, ketika mereka bisa mengembangkan e-commerce-nya sendiri, kemudian mereka bisa mengiklankan untuk produknya itu di media sosial, itu mereka pasti akan mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi digital. Nah, ini yang kita lihat di beberapa daerah sudah menuju ke sana. Jogja itu menjadi salah satu daerah yang menurut saya sangat-sangat bisa adaptif dengan teknologi. Kita melihat di data BPS ya, itu sudah 1 dari 4 ya, 1 dari 4 pelaku usaha di Jogja itu, atau bukan 1 dari 4, tapi 1 dari 3 usaha di Jogja itu sudah melakukan penjualan secara online. Itu sangat-sangat bagus sekali ketika melihat kita, dan itu penjual-penjual yang notabene itu UMKM. Nah, ini yang saya rasa jadi ya ekonomi digital bisa loh manfaatnya banyak loh dan sebagainya gitu. Nah, tapi memang masih ada beberapa catatan tadi soal pemerataan dan sebagainya yang itu jadi PR juga untuk pemerintahan ke depan. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan Jogja-Jogja baru? Artinya dalam arti masyarakat seperti masyarakat Jogja yang bisa memanfaatkan ekonomi digitalisasi sehingga ekonomi bisa meningkat. Ya, kalau kita lihat Mas, ini kan Jogja, terus Jakarta, kemudian Jawa Barat dan sebagainya itu kan tempat-tempat yang memang relatif mendapatkan sinyal internet yang bagus. Nah, Pulau Jawa saya rasa walaupun ada blind spot, tapi saya rasa semuanya juga sudah tercover dengan internet yang kuat. Nah, bagaimana menciptakan ya sumber ekonomi baru dari ekonomi digital di daerah lainnya? Tentu kita berharap dari yang pertama dari aspek infrastrukturnya. Aspek infrastruktur dari tadi saya sebutkan mengenai Palaparing, kemudian bisa dikembangkan lagi itu kan. Kemudian menciptakan, ya sayangnya ada masalah sedikit tentang korupsi di tower gitu ya. Tapi saya rasa pembangunan tower itu harus dilanjutkan karena bagaimanapun juga daerah-daerah yang dia blind spot, 3T dan sebagainya itu butuh sinyal internet. Nah, pembangunan tower, Palaparing dan sebagainya itu bisa menciptakan sumber internet. Ketika sumber internet itu ada, sumber informasi itu ada. Nah, ini yang kita dorong bahwa dari sisi infrastrukturnya itu harus bisa digalakkan. Yang kedua adalah untuk menciptakan tadi ekonomi baru dari ekonomi digital seperti yang ada di Pulau Jawa, itu tentu kita tidak lepas dari sumber daya manusia. Makanya kita melihat bahwa ya sumber daya manusia di Indonesia itu kan tidak kekurangan kan. Betul. Apa sih yang tidak bisa dijual dari NTB, dari NTT? Semua itu sangat bisa dijual gitu, dari mulai kopi, sumber daya alam lainnya, terus kemudian kalau kita bilang Lampung itu dari pisang dan sebagainya, itu semua bisa dijual gitu. Nah, kita perlu untuk meningkatkan lagi sumber daya manusia yang tentu pemerintah harus bekerja sama dengan, ya bukan harus ya, tapi sebaiknya tuh dia bekerja sama dengan pihak swasta. Pihak swasta diajak untuk kolaboratif untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan adaptif dengan teknologi. Nah, itu menurut saya dua langkah yang menurut saya bisa menciptakan sumber ekonomi baru dari ekonomi digital. Karena sebenarnya potensi-potensi tiap daerah itu sangat banyak untuk, dan pasti itu ada pasarnya, Mas. Ada pasarnya. Kita lihat di Jogja sendiri. Kenapa saya banyak ngambil contoh di Jogja? Karena Jogja itu kan makanan, minuman dan sebagainya itu kan sudah bisa loh itu dikirim ke luar Jawa, ke luar provinsi Jogja. Seperti bakpia. Bakpia itu sudah vakum dan sebagainya dan dikirim ke daerah lain, termasuk kita lihat ada satu produk mie ayam yang dia frozen, beku, dia bisa dikirim ke luar provinsi Jogja. Itu kan salah satu bentuk ya dari ekonomi digital, dia bisa jualan pakai e-commerce dan sebagainya. Kita melihat dari sisi Lampung misalkan yang terkenal dengan keripik pisangnya, itu juga bisa diolah dan sebagainya. Terus kita lihat di
NTB misalkan ada santai rembige, ada ayam taliwang yang dia bisa dibekukan dan sebagainya, sei sapi pun bisa gitu kan. Jadi ini yang kalau menurut saya pasarnya ada, jumlah penduduk kita besar, ya tinggal kita menciptakan lah tadi produk-produk yang memang dia bisa dijual, kemudian tahan lama dan adaptif dengan teknologi sehingga pemasarannya melalui internet. Betul. Mas, selain dari digitalisasi dengan ya sinyal semakin bagus sekarang ini, pemerintah juga menggalakkan digitalisasi di sistem birokrasi. Oh, iya. Mas melihatnya selama ini yang sudah berjalan, itu apakah sudah efektif dalam memotong birokrasi yang dulu sangat ribet menjadi lebih gampang, lebih cepat, dan juga menghilangkan potensi-potensi korupsi? Ya, yang jelas kehadiran teknologi, kehadiran digitalisasi itu memberikan pelayanan yang efisien dan efektif bagi pelayanan publik. Kita melihat dulu kalau kita misalkan ambil contoh saja perpajakan. Perpajakan dulu kita harus mengisi formulir dan sebagainya, kemudian datang ke kantor pajak ya, terus atau ngirim via pos dan sebagainya. Sekarang sudah pakai aplikasi. Terus kemudian kita melihat dari sisi apalagi ya yang ya dari pelayanan publik dan sebagainya itu sudah banyak yang menggunakan aplikasi kan. Nah, ini yang memang mendorong ya teknologi digitalisasi itu memberikan satu pelayanan yang bukan hanya efisien dan efektif, Mas, tapi bisa kita bilang menjangkau ke hampir semua masyarakat gitu kan. Misalkan kalau kita lihat dari sisi paspor aja gitu kan. Paspor sekarang sudah ada aplikasinya, walaupun masih banyak kekurangan dan sebagainya, tapi itu adalah cara yang sangat efektif gitu daripada kita datang ke sana ngambil formulir, datang ke sana lagi dan sebagainya. Tapi melalui satu aplikasi, mereka bisa isi aplikasi, datang ke sana, kemudian ambil foto dan sebagainya, itu sudah bisa jadi langsung paspornya, ataupun menunggu sampai 1 minggu. Nah, inilah yang memang terjadi. Terus kemudian kalau kita lihat ada kalau yang dikembangkan oleh salah satu Kemenkop UKM dan BUMN melalui Pertamina gitu ya, itu mereka mengembangkan digitalisasi untuk nelayan. Untuk apa? Untuk pembelian BBM solar khusus untuk nelayan. Karena kan solar itu kan subsidi. Ya, subsidi itu kan nelayan kan. Dan itu dulu tuh sangat susah dijangkau sekali gitu. Nah, saya melihat ada beberapa program yang memang sangat bagus. Salah satunya adalah khusus untuk SPBUN ya. SPBUN khusus untuk nelayan itu untuk bisa membantu nelayan mendapatkan solar bersubsidi. Jadi bisa mencegah kebocoran dari solar subsidi itu ya? Iya dong, itu manfaat digitalisasi. Jadi itu didorong ke sana, kemudian itu dikelola oleh koperasi SPBUN-nya, kemudian dari situ nanti muncul aplikasi dan sebagainya. Tidak boleh ada industri yang masuk ke sana, tidak boleh ada kapal besar yang masuk ke sana gitu kan. Itu khusus untuk nelayan gitu. Nah, ini yang memang kalau menurut saya pribadi sebenarnya salah satu pemanfaatan teknologi, pemanfaatan digitalisasi untuk pelayanan publik gitu. Nah, kita melihat arahnya akan banyak ke sana, walaupun memang kita masih melihatnya Mas ya. Ini dengan adanya teknologi yang kita nggak inginkan itu adalah sebenarnya ya tadi ini buat aplikasi, Pemda buat aplikasi dan sebagainya, tapi nggak ada rumah besarnya. Betul. Nah, kita berharap sebenarnya ada rumah besar sehingga kita ketika memerlukan layanan, kita bisa 1 atau 2 aplikasi yang bisa menaungi semuanya. Yang itu yang kita inginkan seperti itu. Meskipun nanti kedepannya pasti akan ada, karena kan ya ekosektoral kan juga besar kan. Karena kan aplikasi itu sendiri kan dia memang menyerap pendanaan cukup besar gitu kan, mudah juga penyerap pendanaannya. Nah, makanya ini ekosektoral harus diturunkan dan bisa mempersimpel untuk aplikasi-aplikasi dari pelayanan publik sehingga jadi 1 atau 2 aplikasi saja sebagai aplikasi agregator yang nantinya itu akan melayani semua ya minimal pemerintah pusat dulu lah itu semua aplikasi pelayanan publik pemerintah pusat jadi 1. Jadi ibaratnya kita kan sekarang itu ada 34 kementerian. Jadi dalam satu aplikasi itu ada
Iya. kita mau butuh apa aja ada di situ. Iya, ada paspor, kemudian nanti ada data perpajakan dan sebagainya. Makanya kita perlu integrasi data nih, Mas. Nah, pajak kan sudah integrasi data untuk NIK sama NPWP, data kependudukan. Nah, itu satu langkah yang bagus. Nah, nanti tinggal mereka integrasikan dengan data-data lainnya gitu. Sehingga kita kalau perpanjang paspor, kita ada M-Paspor. Kalau untuk pajak ada e-filing dan sebagainya, itu nanti akan jadi satu gitu. Betul. Jadi itu akan lebih efisien, lebih efektif secara ini juga, secara APBN akan lebih hemat. Memudahkan juga masyarakat, tidak perlu di Iya. handphonenya tuh Panas. terlalu banyak aplikasi. Itu banyak aplikasi kan panas, Mas. Iya, betul. Memorinya, wah ini memori kurang nih gitu kan. Mau bayar pajak harus habis aplikasi dulu, itu kan Iya, nggak bisa. betul. Iya, kan? Ini yang mungkin yang agak tantangan itu mungkin untuk provinsi dan kabupaten kota. Kita kan kalau kabupaten kota itu 500 lebih. Provinsinya ada 38 sekarang. Itu mereka kalau bikin satu-satu kan banyak sekali gitu kan. Iya. Kalau disatukan cukup terobosan yang sangat baik gitu. Iya, mungkin kalau mulai dari pusat, terus provinsi punya aplikasi sendiri yang dia memudahkan Dukcapil, yang dia terkoneksi juga ke aplikasi pendudukan pusat. Kemudian mungkin kayak kendaraan lah. Kendaraan itu kan kita kan untuk kendaraan untuk mau perpanjang STNK beda, mau memperpanjang plat nomor ganti kaleng itu beda lagi dan sebagainya. Ya itu saya rasa bisa disatukan aplikasinya gitu. Jadi kita bisa membayar sekaligus juga kita bisa mengupdate data Dukcapil kita. Pereng gini, Mas, kenapa sih pendudukan kita itu datanya cukup bisa dibilang tidak terlalu up to date. Tidak, kalau kita kan aturannya kan ketika kita pindah atau kemudian ada keluarga yang meninggal, keluarga yang lahiran, ada terus akte kelahiran untuk yang bayi, akte kematian untuk yang meninggal dan sebagainya, itu kan harusnya diurus. Nah, kenapa nggak diurus? Ya karena tadi itu Harus lapor. harus lapor dan sebagainya. Sedangkan ya masyarakat kita kalau bisa cepat ya kita harus beri gitu kan. Makanya kita sebenarnya ada satu tuh desa tadi yang saya sebutkan tuh, desa di Sleman itu dia buat aplikasi pemerintahan bagus sekali dia untuk pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, dia up to date gitu. Makanya jumlah penduduk itu terekam secara real. Nah, bayangkan kalau itu bisa direplikasi di semua pemerintah desa itu sangat bagus sekali. Data pendudukan kita mana nih? Oh, ini ternyata pendudukan data kita tambah 3 karena ada migrasi atau ada kelahiran gitu kan. Terus ini ada berkurang 2 karena meninggal dan sebagainya atau pindah gitu. Itu bisa terekam dengan bagus. Nah, ini yang harapan kita mengarahnya ke sana. Ini terakhir, Mas. Tadi Mas bilang bahwa 70% lebih dari masyarakat kita itu sudah tercover oleh internet gitu kan. Pertanyaannya adalah, kan sebagian yang tercover itu kan tidak semuanya menggunakan internet ya sebagai untuk kebutuhan ekonomi, banyak juga yang untuk main-main dan lain sebagainya. Nah, supaya produktif penggunaan internet itu ya lebih bisa juga ya memang untuk hiburan nggak masalah, untuk mengangkat ekonomi apa yang harus dilakukan, Mas? Ya, ini kalau kita lihat itu kan berdasarkan ketimpangan digital. Ketimpangan digital itu dari aspek infrastruktur, dari aspek sumber daya manusia, kemudian dari aspek penggunaan. Infrastruktur udah kita sampaikan ya, ada Malaparing, kemudian kita harus menggalakkan lagi untuk membangun tower dan sebagainya, yang tidak koruptif tentu saja. Itu kemudian dari sisi SDM harus ditingkatkan integrasi di sisi edukasi sama adaptasi digital. Itu harus ada integrasi tuh, Mas, karena kalau kita lihat, Mas, kita melihat salah satu integrasi ini kan kita lihat dulu lah, zaman dulu kita kalau melihat internet itu kan tabu. Apaan kamu ke warnet dan sebagainya. Sesuatu yang tabu. Nah, makanya ini kita perlu integrasi untuk di pendidikan dengan ICT. ICT kita harus bisa masuk ke kurikulum, ke metode pembelajaran dan sebagainya. Kita lihat pas ketika pembelajaran jarak jauh, awal tahun 2020 ketika COVID awal, gugup semua kan guru-guru. Betul. Murid-murid gugup semua untuk menghadapi perubahan pola belajar. Nah, yang ketiga dari usage-nya. Nah, ketika
kita SDM untuk udah bagus, infrastruktur udah bagus, maka yang kita lakukan adalah ini loh, kamu bisa menggunakan internet untuk keperluan mencari informasi pembelian barang, informasi untuk menjual barang di mana saja, termasuk untuk harga dan sebagainya, sehingga mereka bisa mengerti, mereka memahami informasi mengenai barang apa yang mereka jual. Nah, itu yang langkah yang paling awal. Nah, makanya kalau kita lihat Mas, data itu kan kita sebenarnya nggak muluk-muluk tuh. Bagaimana ya tadi bermanfaat secara ekonomi kan paling mudah kan menjual via online kalau mereka punya produksi barang, ya kan. Nah, kita nggak muluk-muluk, mereka harus masuk ke e-commerce gitu, harus masuk ke toko oranye, harus masuk ke toko hijau, toko merah, toko hitam dan sebagainya. Itu nggak harus langsung ke sana, tapi kita punya step by stepnya. Paling mudah tuh apa sih bagi masyarakat, terutama masyarakat yang di perdesaan ya. Mereka kan menggunakan pesan instan, kayak WhatsApp, Facebook Messengers, terus kemudian pesan instan lainnya. Nah, yang kedua adalah media sosial. Baru ketiga, mereka bisa marketplace, dan paling ujungnya adalah mereka bisa membangun website. Nah, itu adalah step by step mereka bisa manfaatkan ekonomi digital dari sisi penjualan. Nah, kita ajari, terus kemudian ya tadi pemerintah dengan swasta memberikan pengetahuan, ada nih, ini barang ini bisa kamu jual dan sebagainya. Itu dari sisi SDM-nya. Nah, dari sisi pemerintah juga harus bisa itu memberikan harga distribusi barang atau logistik cost yang murah. Karena kan kita kan tahu Mas, walaupun udah ada nih internet di NTT gitu, barangnya sudah ada, Ngirimnya? ongkirnya mahal, ya kan? Betul. Nah, itu yang harus diselesaikan juga, bahwa ini loh pemerintah udah ada internetnya, udah ada barangnya, SDM-nya sudah ada, logistiknya masalahnya masih mahal. Ngirim dari NTT itu jauh lebih mahal daripada kita beli dari Cina. Bayangkan, kopi dari Cina itu lebih murah, cara ongkir dan sebagainya. Nah, tapi dari NTT lebih mahal. Kenapa? Ya karena logistik cost-nya itu masih mahal. Makanya kita harus menekan logistik cost. Itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga, tadi kita harus bekerja sama nih dengan platform dan sebagainya, itu mendorong, ayolah kamu berikan diskon, kamu iklankan untuk produk-produk dalam negeri gitu. Jadi NTT itu yang ibu-ibu di NTT yang dia sangrai kopi, dia bisa membuat kopi NTT yang enak itu Mas, itu bisa dikirim ke luar pulau NTT gitu. Nah, itu yang harus dibantu juga sama platformnya. Platform juga harus ini dong, harus aware dong terhadap hal itu dong. Betul. Jangan sampai platform ini ya udah yang penting ini bisa jualan dan sebagainya gitu. Tapi sabar seperti itu gitu. Oke Mas, terima kasih sekali obrolan yang sangat berisi. Terima kasih Mas sudah berkenan datang ke Dapur Rakyat Merdeka. Sobat Rakyat Merdeka, itulah obrolan kami hari ini dengan Mas Nailul Huda. Semoga obrolan ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.